Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya kita semua mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita minta pimpinan Tuhan dan urapan Tuhan turun atas setiap kita. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas setiap kasih, penyertaan dan perlindungan Tuhan atas setiap kami. Sampai pada hari ini kami tetap merasakan kebaikan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi setiap jemaat Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah kami. Sekalipun kami berbeda tempat, tapi kami percaya ada kuasa, ada penyertaan Tuhan yang terus memberkati kami. Kami siap beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di Tuhan, sama-sama kita memuji Tuhan. Berapa banyak jemaat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana lagi. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Terima kasih Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya. Katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Engkau, kudus Tuhan semesta alam. Kudus Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya. Shalom Jemaat Asia Afrika Bandung. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat Tuan Rumah, Gembala, Koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan
dan siapapun pemirsa ataupun penonton ataupun seluruh jemaat yang boleh menyaksikan program ini di mana saja, biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk hari ini bahkan Tuhan kami masih boleh beribadah dan mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Engkau hadir, lawat, dan Engkau jamah pribadi lepas pribadi. Kami mau beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, bacaan pada hari ini kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, saudara. Kalau Anda berkenan dan sudah mendapatkannya, mari membacanya bersama-sama dengan saya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak darwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Benar, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus tidak akan selalu ada pada kita. Kenapa demikian? Karena setiap tindak tanduk kita di dalam 24 jam, belum tentu kita memuliakan dan kita merasakan dan kita juga menyatakan serta kita bawa Tuhan di sepanjang hidup kita. No. Tetapi kalau Anda ingin melihat orang miskin, selalu ada pada kita. Kita keluar saja, maka kita sudah berjumpa dengan orang-orang miskin. Kita berjumpa dengan orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang kurang dalam banyak hal, mungkin di dalam ekonomi, mungkin di dalam keuangan finansial, dan lain sebagainya. Ya. Dan perkataan ini benar adanya. Dan itu boleh terjadi dan diucapkan oleh Yesus di dalam satu pertemuan, bahkan 6 hari sebelum Paskah. Alkitab katakan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi alasan Yesus datang ke Betania jelas, saudara, bahwa di situ ada seorang yang bernama Lazarus. Dan kalau kita tinjau ulang siapa itu Lazarus, Alkitab juga berkata bahwa Lazarus itu pernah dibangkitkan oleh Yesus, saudara, ya, di dalam kematiannya. Bahkan di hari yang keempat. Berkatnya bagi kita adalah bahwa Lazarus ini yang seharusnya sudah mati, tetapi Yesus memberikan dia kehidupan. Hari ini saya mau katakan buat saudara, di tengah persoalan masalah kehidupan kita, mungkin tekanan yang menurut kita, habislah kita, bisnis kita habis, keuangan kita habis, rumah tangga, atau mungkin hal-hal yang lain, ya. Keuangan apapun bentuknya rasanya habis, bahkan pelayanan sudah ditutup. Ada begitu banyak panggung-panggung gereja ditutup dan tertutup. Salah satunya adalah gereja Anda, saudara, ya, GBI Asia Afrika. Tapi kita bisa lihat justru di sana Yesus berkiprah. Di sana kita bisa melihat Yesus melakukan sesuatu di mana sesuatu itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun dan oleh apapun. Oleh sebab itu saya mau katakan buat saudara bahwa Yesus adalah jawaban bagi yang mati. Entah itu mati bisnis, mati rumah tangga, keluarga, keuangan, finansial, pelayanan apapun. Di mana ada Yesus, tidak ada kematian. Selalu ada kebangkitan. Amin, saudara, selalu ada hidup. Lanjut, di ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Oh, kita baru tahu sekarang. Ternyata Yesus datang ke Betania atas undangan, saudara.
Oleh sebab itu berkatnya juga bagi kita, memang Yesus automatically hidup dalam kehidupan kita. Hidup, bahkan Roh Kudus, rohnya yang diutus untuk menolong, menghibur kita, saudara, itu sudah ada dalam kehidupan. Tetapi as a human, as a Christian, as a believer, sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, maka tiap-tiap hari kita harus mengundang Yesus. Amin, saudara. Kenapa kita harus mengundang Yesus? Karena bagian dari ucapan syukur. Ayat yang kedua dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk Dia. Kenapa diadakan perjamuan? Karena ada Yesus di situ. Yesus being invited karena ada perjamuan, ada ucapan syukur. Di mana ada Yesus, seharusnya ada ucapan syukur. Amin. Di mana Yesus itu menetap, di mana Yesus itu tinggal, di hati kita yang terdalam. Nah, di hati itu harus ada ucapan syukur. Dalam kehidupan kita, maka hidup kita di tengah-tengah tekanan COVID-19, Corona, apapun segala bentuk sakit, penyakit. Saya mau katakan buat saudara, tidak boleh berhenti ucapan syukur itu karena Dia baik. Di tengah-tengah ketidakbaikan, Dia baik. Di tengah-tengah kekurangan, Dia baik. Di tengah-tengah dosa, bahkan tekanan hidup yang meninggi, Dia baik. Dia yang mengampuni dosa, Dia yang melepaskan saya dan Anda dari mara bahaya, malapetaka, ya, bahkan dari masalah persoalan apapun juga. Oleh sebab itu, ucapan syukur bukan hanya ditujukan karena sesuatu hal, karena kita sedang bergembira, tidak. Bukan karena kita sedang diberkati saja, tidak. Tapi kita mengucap syukur dalam segala hal, karena Yesus itu baik adanya, ya. Dan Alkitab mengatakan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Anda perhatikan Marta. Marta itu berbeda dengan Marta yang kita kenal dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Dengan jelas di situ dikatakan bahwa Marta itu komplain, ya, protes kepada Yesus, ya, dan menyatakan, kenapa engkau mendiamkan saudaraku yang lain tidak membantu aku. Tapi dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa Marta berhenti untuk komplain. Saya mau katakan buat saudara, ketika Anda sedang mengucap syukur, ada ucapan syukur dalam hidupmu, maka segala bentuk protes, segala bentuk komplain itu menghilang, saudara. Kenapa demikian? Karena ditonjolkan ucapan syukurnya. Amin. Dan Alkitab katakan juga yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus adalah pribadi yang sesungguhnya memperoleh kehormatan, yaitu dibangkitkan oleh Yesus. Jadi wajar dan wajib bagi Lazarus untuk ada di sebelah Yesus. Saya mau katakan buat saudara, kalau saya dan Anda sudah diangkat, sudah diampuni, saudara sudah diberikan kehidupan, wajar dan wajib bagi saya dan Anda untuk menghadirkan Yesus atau setidaknya di sebelah Yesus. Dan tidak pernah berhenti dan tidak pernah stop untuk melakukan itu, saudara. Rasanya kalau tidak ada Yesus, bahkan kalau Yesus tidak berjalan, kita juga tidak mau berjalan. Amin, saudara. Dan Alkitab kita mulai dengan satu dengan satu peristiwa. Di situ dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Mari kita lihat pokok daripada peristiwa ini, ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi ayat yang keempat, Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kita akan berhadapan dan kita mungkin bisa menjadi pribadi seperti Yudas Iskariot. Kenapa, saudara? Perhatikan dengan baik. Yang memberikan minyak itu dan yang mengambil setengah kati narwastu murni yang mahal harganya, yang beli bukan Yudas Iskariot. Amin. Harta bukan harta Yudas Iskariot. Yang memberikannya juga Maria, bukan Yudas Iskariot. Pertanyaannya adalah, kenapa Yudas Iskariot yang repot? Kenapa Yudas Iskariot yang kebakaran jenggot? Hari ini saya mau katakan, Bu Saudara,
Banyak Kristen-Kristen seperti itu. Banyak orang-orang yang mengikuti Yesus seperti itu. Lihat orang lain mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dianya yang repot, saudara. Duit bukan duit dia, pekerjaan bukan pekerjaan dia, harta bukan harta dia, bahkan harga yang dibayar bukan juga harga dia, tetapi itu adalah urusan Maria. Dan yang kedua saya mau katakan buat saudara, Maria itu melakukan buat Tuhan. Dan seringkali karena omongan orang, kita suka menghentikan langkah itu. Oh benar juga ya, ngapain beri buat gereja, ngapain juga menyumbang buat buat Tuhan di dalam gereja. Engkau bisa sisihkan itu kepada orang miskin, engkau bisa memberikan itu kepada orang miskin. Jangan kasih gereja. Saya mau katakan buat saudara, bukan kasih gereja, tetapi kasih Tuhan. Amin, saudara. Kasih Tuhan. Alkitab katakan Yudas Iskariot. Pertanyaannya, Yudas Iskariot tidak menggugat tentang Lazarus yang dibangkitkan. Dia tidak menggugat Lazarus yang ikut makan dengan Yesus, sementara mungkin dia ada di sebelah lain. Dia tidak menggugat itu. Dia tidak menggugat Marta yang biasa melayani, dan dia tidak bertanya, Adi di mana komplainmu? Dia tidak gugat itu. Dan yang aneh, saudara, di sini dikatakan bahwa Yudas Iskariot bukan menggugat Maria yang meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, tapi dia menggugat tentang harga, saudara. Halo, so he was talking about money. Sedangkan Alkitab katakan money is the root of all evil, is the root, akar dari segala kejahatan. Dan Yudas sedang bermain dengan akar itu. Alkitab katakan di ayat yang ke-5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Dan saya mau katakan buat saudara, Yudas yang menetapkan bahwa minyak narwastu yang actually dari Himalaya, dari India yang begitu mahal harganya, dikatakan 300 dinar. Yudas yang menetapkan itu karena dia tahu harganya. Pertanyaannya adalah, kalau dia tahu sudah harganya, kenapa dia yang tidak berbuat? Satu. Dan yang kedua, kalau dia sudah tahu harganya itu adalah 1 ton gaji, saudara. Dan dia sedang menimbang-nimbang. Bukan karena yang dikerjakan oleh Maria berhubungan dengan 1 ton gaji, tidak. Tetapi Alkitab katakan di ayat yang ke-6, karena harganya yang mahal itu, kalau boleh, biarlah uang itu dimasukkan ke dalam kas yang dipegangnya. Kalau uang itu masuk, maka ia sering bisa mengambil uang disimpan dalam kas yang dipegangnya. He was a thief. Dia adalah seorang pencuri. Saya mau katakan buat saudara hari ini, kalau engkau diberkati, kalau engkau merasa bahwa hidupmu itu ditebus mahal, harganya lebih daripada 300 dinar, ya, yang dikalkulasi di dalam dirupiahkan, kita bisa menyebut katakanlah 60 juta, ya. Kenapa demikian? Saya berandai begini, katakanlah upah umum regional itu 5 juta, ya. Kalau tidak salah Jakarta seperti itu, kurang lebih kali 12, 60 juta. 60 juta diberikan kepada Yesus, dia merasa sayang. Sedangkan dia lupa bahwa yang dia ikuti adalah Tuhan, itu Mesias yang akan menebus segala bentuk dosa dan kesalahannya. Saya mau katakan buat saudara hari ini, jemaat GBI Asia Afrika, jangan pernah mengulangi hal yang sama, saudara. Dan saya mau katakan buat saudara, kalau memang kita tidak memberi, sudah kita diam saja. Itu bukan urusan kita, itu uang orang lain. Itu harta orang lain, itu gaji orang lain. Kalau Anda tidak setuju, Anda diam. Lebih baik saya dan Anda mempergunakan, mengefektifkan apa yang kita punya. Jangan kita berpikir dengan apa yang kita tidak punya, karena itu milik orang lain. Tidak ada hak Yudas di situ untuk berkata-kata. Selain, saya mau katakan buat saudara, kenapa Yudas seperti ini? Karena Yudas adalah pribadi yang selalu mengatasnamakan. Atas nama. Jadi saya sebut Kristen atas nama. Atas nama siapa? Atas nama kebenaran. Atas nama siapa? Atas nama kemiskinan.
Atas nama siapa? Mungkin atas nama Tuhan. Karena dia berbicara tentang sesuatu yang baik. Atas nama kebaikan. Karena Tuhan itu baik. Ya, atas nama seluruh orang yang dia wakili. Kelihatannya hebat. Mengapa minyak nawas ini tidak dijual? Bagi dia adalah satu kesia-siaan. Saya mau katakan terus sekarang. Alkitab pernah berkata begini, "You labor in the Lord is not in vain." Jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Kenapa saya mau katakan ini? Karena Yudas adalah pribadi yang seperti ini. Nanti kita lihat hasil. Apa hasil? Dia menjual Yesus seharga 30 keping uang. Jual Yesus 30 keping uang. Sedangkan Maria menghormati, memuliakan, bahkan menyembah Yesus dengan mengorbankan 1 tahun gajinya. Saya bisa mengatakan, kalau begitu, kalau 1 tahun dari bulan yang pertama, katakanlah itu Januari, sampai bulan Desember, katakanlah itu akhir. Jadi Januari kita katakan sebagai awal tahun yang baru, sampai di bulan Natal, Desember, bahkan penutup tahun, dia tidak pakai uang. Tidak pernah dengar istilah buasum, persembahan sum, buasum, apalagi persembahan 1/10. 1/10 yang seringkali menjadi perdebatan. Saya bukan gembala. Saya tidak memiliki gereja. Saya hanyalah seorang evangelis, seorang penginjil, hamba Tuhan, yang kalau diundang saya datang. Tidak diundang, ya, saya juga ada di rumah saya. Tapi hari ini saya mau berkata, Yesus pernah berkata, apa yang menjadi milik Tuhan, berikan kepada. Apa yang menjadi milik kaisar, berikan kepada kaisar. Amin. Tapi apa yang menjadi milik sesamamu, orang-orang susah, kau juga boleh beri kepada orang-orang susah. Kalau Anda sudah diberkati, layak juga kita bisa memberikan bagian. Soal 10, 15, 20, 30, 40%, 1%, tinggalkan perdebatan. Perjanjian lama, perjanjian baru. Yang penting begini aja. Apa yang tertulis itu yang kita lakukan. Kalau kita pisah-pisahkan perjanjian lama, kita perjanjian baru, ujung yang dihasilkan adalah apa, saudara? Mengatasnamakan. Oh, ini salah, ini benar. Oh, ini salah. Sebetulnya sih hanya ingin membenarkan diri bahwa statement dia adalah yang terbaik. Tapi bagi saya begini, yang tertulis di Alkitab itu yang saya percaya dan saya lakukan. Saya akan tinggalkan perdebatan. Dan sampai hari ini, dengarkan baik. Pada saat Anda memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan mengingat. Jangan dengar orang lain. Dia akan berbicara tentang hartamu. Dia akan berbicara dengan uangmu. Ya. Dia akan berbicara tentang pengajaran dari dia sendiri, bukan pengajaran yang tertulis. Ya. Saya mau katakan buat saudara hari ini, ingatlah pengajaran dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika Anda mempersembahkan sesuatu yang terbaik, yang dipersembahkan oleh Maria, itu yang terbaik. Anda perhatikan di ayat yang ketiga, setengah kati minyak narwastumu itu setengah liter. Dan yang kedua, itu mahal, very expensive, very costly. Ya. Dan dia persembahkan. Saya mau tanya dengan Anda, seringkali kita menjadi orang yang munafik. Kita selalu bilang, kuberikan hatiku, kuberikan mulutku, kuberikan pikiranku. Ya, hati adalah yang terbaik. Pertanyaannya, siapa yang bisa lihat hati? Karena hati itu selalu bisa diwakili dalam bentuk apa? Tindakan, perbuatan. Saya bicara tentang iman, Anda bicara tentang iman. Tetapi iman yang seperti apa? Iman biasanya harus diikuti dengan tindakan iman. Ngomong itu gampang, ya. Teori itu gampang, saudara. Bahkan mempersoalkan harta, mempersoalkan uang, mempersoalkan milik orang lain gampang. Kenapa? Karena kita tidak mengusahakan, dan itu bukan menjadi milik kita. Kita seenaknya ngomong begini. Mengatasnamakan
kebenaran, mengatasnamakan orang miskin, ya. Dia bilang, kenapa tidak harus dikasih? Dan saya tidak melihat Yesus menjawab dengan kata-kata, iya, betul, tidak layak. Tidak. Bahkan dia katakan, biarkan. Kalau begitu, ketika Anda sedang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, saya mau katakan buat Anda, hari ini firman itu tetap berlaku, biarkan. Karena itu mengingat akan penguburan. Saudara tahu apa arti penguburan? Saya mau katakan buat saudara, ini bicara tentang mengingat apa atau harga yang aku bayar. Mengingat tentang pengorbananku, mengingat nyawaku, mengingat penguburanku, mengingat penderitaanku. Penderitaan yang Yesus berikan kepada kita tidak sebanding dengan apa yang kita berikan kepada Yesus. 300 dinar. Akhirnya kita bisa melihat Yudas adalah seorang yang penuh dengan kemunafikan. Masa dia jual Yesus dengan 30 keping uang perak? Sedangkan Maria pada saat dia masih hidup, saudara, bahkan dia mempermuliakan Yesus dengan 1,5 liter, dengan 300 dinar, 1 tahun gaji. Yudas mempersembahkan Yesus untuk diadili, ditangkap hanya dengan 30 keping uang perak. Dan apa yang terjadi? Dia menyesal, saudara. Sehingga dia mengambil keputusan untuk menggantung dirinya. Saya tidak mau berdebat di mana Yudas hari ini. Saya tidak mau berdebat. Banyak mungkin orang berdebat karena dia adalah murid Yesus, dipilih dari sejak dulu kala dan dia pasti masuk surga. Ada yang lagi bilang dia bunuh diri. Ini bukan kewajiban kita lagi, ini bukan ranah kita lagi. Saya mau katakan, jangan di situ perdebatannya, mengatasnamakan lagi itu, mengatasnamakan firman, mengatasnamakan kebenaran. Yang jauh lebih penting adalah melakukan kebenaran itu. Amin, saudara. Pada saat kita masih hidup, pada saat kita masih memiliki segala sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan, mari kita muliakan Tuhan tanpa harus dengar perkataan orang lain. Kalau kita ingin memuliakan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, nggak usah dengar pendapat dan pertimbangan orang lain. Karena yang menyelamatkan engkau bukan manusia, yang menyelamatkan engkau bukan mereka, tapi yang menyelamatkan engkau adalah Tuhan itu sendiri. Ya, tokoh yang kedua adalah Maria. Alkitab katakan Maria mengambil 1/2 kaki minyak narwas murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Sudah lihat, Yudas menjadi pribadi yang munafik, menjadi pribadi yang seringkali memanipulasi, ya. Tetapi Maria sebaliknya. Kalau Anda lihat lagi di dalam Lukas pasal yang ke-10, Maria awalnya duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan itu. Betul? Tanpa berkata apa-apa. Dan hari ini kita juga bisa melihat dia juga tanpa berkata apa-apa. Tapi yang dia lakukan setapak lebih maju. Setelah dia mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, perkataan Yesus, yang menjadi keinginan Yesus, dia simak dengan baik, dia dengar, dia renungkan, dan satu hari dia bilang, saya mau melakukannya. Dan Alkitab katakan dia yang ketiga dia sedang melakukannya. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya sama, kata Yesus, seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kami sekarang dengar cerita itu, dan hari ini Maria tidak membangun imannya di atas pasir. Tetapi dia bukan hanya beriman, tapi dia lakukan dengan tindakan iman. Jadi hal yang kedua yang saya mau bagikan buat Anda, janganlah menjadi orang yang memanipulasi, tapi jadilah orang yang berpindah dari hanya mendengarkan, naik menjadi melakukan. Saya katakan itu menjadi biasanya kalau Anda urus SIM, Anda urus BPKB, ya, ada kata mutasi, ya, berpindah. Ya, Yudas adalah pribadi yang atas nama, tetapi Maria menjadi pribadi Kristen yang ganti nama. Ganti nama di sini bukan dia ganti namanya, tapi dia ganti sikapnya. Dia ganti kehidupan yang sebelumnya masuk dalam kehidupan yang berbeda. Amin. Kita harus menjadi Kristen yang bermutasi. Dari orang yang hidupnya salah, menjadi orang yang hidupnya dibenarkan. Menjadi orang yang hidupnya bergumul dengan dosa sebelumnya. Sekarang menjadi pribadi yang bergumul dengan Tuhan. Dari orang yang selalu memiliki sifat yang tidak baik,
menjadi pribadi yang memiliki sifat yang baik, yang benar. So, the choice is yours. Anda mau milih menjadi pribadi Yudas atau Anda ingin menjadi pribadi Maria? Alkitab hanya menawarkan, dan jadilah pemilih yang benar, bukan yang baik. Jangan seperti orang kaya itu, dia hanya menyebut Yesus baik, tapi dia tidak mau melakukan kebenaran. Tapi kita berkata bahwa Yesus baik dan kita mau melakukan kebenaran. Tuhan Yesus berkata saudara. Tunduk kepala kita berdua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jadikan kami pribadi-pribadi yang bermutasi dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Dari pribadi-pribadi yang tidak bertobat menjadi pribadi-pribadi yang bertobat. Dari kehidupan yang lama yang sebelumnya tidak ada kesaksian hidup, tidak ada kemuliaan Tuhan, menjadi pribadi yang menyaksikan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Ajar kami untuk berani membayar harga untuk Tuhan, dan Tuhan sudah membayar harga yang mahal berubah untuk kami boleh masuk di dalam kerajaan yang kekal, kehidupan yang kekal. Berkati seluruh jemaat GBI Asia Afrika Barat. Berkati hidup mereka, keluarga mereka, rumah tangga, bisnis usaha atau pencarian pekerjaan, perusahaan perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati Tuhan, keuangan finansial, pelayanan gereja, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat ibadah saat ini. Kami mengingat kasih-Mu melalui perjamuan kudus. Kami mengarahkan hati kami kepada salib-Mu di Bukit Golgota. Tubuh-Mu tercabik-cabik, tubuh-Mu terpecah-pecah, supaya kami yang terpecah-pecah dibersatukan di dalam Engkau. Dan darah-Mu tertumpah di Bukit Kalvari, menjadi jalan pengampunan bagi dosa-dosa kami. Bukan berkat-Mu atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat roti ini. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam darah Yesus? Amin. Apakah saudara percaya bilur-bilur Yesus sudah
menyembuhkan semua sakit penyakit saudara. Amin. Kalau saudara percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu yang benar-benar makanan. Kita cawan, kita angkat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam tubuh Yesus? Apakah saudara percaya kuasa iblis, kuasa kutuk sudah diputuskan dan dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah? Kalau saudara percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk darahmu yang benar-benar minuman. Kami mengucap syukur buat anugerahmu, atas kasihmu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga rela Engkau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Haleluya, 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 haleluya. Terus sembah Dia, pujakan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau sangat baik, Yesus Engkau sangat baik. Sebab Engkau yang layak terima hormat, pujian, kemuliaan, kehormatan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dengan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Itulah sebabnya janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong aku. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu dan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini
Ada mujizat yang terjadi, ada terobosan yang terjadi, ada kemenangan yang terjadi. Yang sakit sudah disembuhkan, yang mengalami ikatan sudah dilepaskan, yang mengalami kekeringan sudah disegarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran. Mari saudara, GBI Asia Afrika Bandung, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, acara ini, yang beribadah dalam online service, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu, biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai hidup kita, mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. God bless you.